Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kak Dea Bayu Penka dengan NIM 31537. Di sini akan menjelaskan analisis efisiensi algoritma sorting terhadap perubahan ukuran dataset studi kasus pada data kecil hingga data besar. Latar belakangnya, di mana sorting ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam ilmu komputer, terutama yang pada berhubungan dengan data. Jika data sudah terurut, tentu saja mudah untuk mengaturnya. Rumusan masalah adalah bagaimana perbedaan waktu eksekusi dari algoritma sorting seperti heap sort, trim sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort pada saat dataset bertambah dari kecil hingga ke besar. Lalu bagaimanakah kebutuhan memorinya? Tujuannya adalah menganalisis dan membandingkan kompleksitas waktu dari 5 algoritma yang tadi saya sebutkan pada ukuran dataset yang berbeda. Dan untuk tim sort akan digunakan dua versi yang manual dan built-in Python-nya. Lalu menganalisis dan membandingkan kebutuhan memori dan menentukan algoritma yang paling efisien. Pendekatan permasalahan masalahnya adalah yang pertama membuat kode Python yang untuk dataset acak dari 1000, 10.000 hingga 1 juta. Lalu implementasi algoritma deep sort, team sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Lalu mengukur waktu eksekusinya menggunakan modul time dan mengukur konsumsi memorinya menggunakan malloc dan melakukan analisis dan membandingkan kompleksitas waktunya, lalu menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik, kemudian menggunakan TKDM untuk memantau progresnya. Jika terlalu lama akan dihentikan. Landasan teorinya, algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah terstruktur untuk mencapai tujuan. Algoritma sorting adalah langkah-langkah untuk mengurutkan data yang acak menjadi terurut secara descendant maupun ascendant. Kompleksitas waktu adalah banyaknya komputasi dalam algoritma dan kompleksitas ruang adalah banyaknya penggunaan memori saat algoritma itu berjalan. Bikoordinasi merupakan cara untuk mengukur laju pertumbuhan kompleksitas waktu. Untuk algoritma itu ada heap sort, yaitu algoritma sorting yang menggunakan pohon tree atau heap tree sebutannya. Lalu insertion sort adalah algoritma yang membandingkan data saat ini dengan data sebelumnya. Lalu ada merge sort merupakan algoritma sorting yang membagi array data menjadi dua hingga tak bisa dibagi lagi. Lalu ada team sort merupakan algoritma hibrid yang menggabungkan insertion sort dengan merge sort. Lalu ada quick sort ya seperti merge sort, yaitu juga membagi array tapi bedanya ini tidak dibagi, tapi dia memilih pivot. Lalu data-data yang lebih kecil dari pivot akan ditaruh di kiri, kemudian yang lebih besar akan ditaruh di sebelah kanan dari pivot. Metode penelitian ini akan menggunakan kode Python untuk implementasinya dan pembuatan datanya. Lalu akan menggunakan TKDM untuk memantau progresnya agar saya tahu kalau beneran programnya sedang berjalan atau sudah error. Lalu hasil penelitian akan disampaikan dalam bentuk tabel dan juga grafik. Hasil dan pembahasan. Heap sort untuk algoritmanya adalah ubah array menjadi max heap, tukar elemen pertama atau nilai maksimum dengan elemen terakhir, hilangkan elemen terakhir. Untuk pseudocode-nya ini seperti ini. Untuk yang kompleksitas waktu dari heap sort itu sendiri adalah n log n. Ini untuk mencari max tree di mana dia itu bagian yang pseudocode yang pertama ini, yaitu melakukan max tree ya. Dia akan mengubah ini yang tree seperti ini, di mana yang angka 11 ini akan menjadi root-nya. Lalu ini adalah grafik dari heap sort dan tabelnya. Dapat dilihat di sini untuk heap sort memorinya sangat stabil penggunaannya.
dan membutuhkan waktu sekitar 30 detik untuk yang data besar. Lalu ada tim sort, bagi array menjadi dua bagian. Bagi beberapa bagian kecil melakukan insert sort pada setiap bagian dan gabungkan bagian-bagian kecil dengan merge sort. Untuk tim sort itu seperti ini algoritma pseudocode-nya, di mana kompleksitas waktu dari tim sort ini sama seperti heap sort, yaitu n log n. Dia akan membagi array menjadi setiap array-nya itu hanya memiliki 30 buah data dan lakukan insert dan sort pada setiap array-nya. Lalu untuk grafiknya itu yang seperti ini. Itu seperti ini. Ini adalah tim sort yang manual, di mana implementasi dari pseudocode yang sebelumnya membutuhkan waktu 43 detik dan 7 MB memori untuk data besar. Sedangkan untuk yang built-in Python ini dari implementasi bahasa C itu sangat cepat karena bahasa C dia, tapi juga ini memorinya itu lebih besar dari yang sebelumnya. Lalu ada insert and sort. Algoritmanya adalah pastikan elemen lebih dari dua, mulai dari indeks kedua, lalu ambil elemen saat ini sebagai key, bandingkan key dengan elemen sebelumnya, geser elemen yang lebih besar dari key ke sisi kanan, dan sisipkan key ke posisi yang tepat. Untuk insert and sort, tentu saja ini ada dua perulangan, maka ini dilakukan sebanyak n dan ini sebanyak n, maka ini kompleksitasnya adalah n log n. Maaf, maksud saya n kuadrat. Nah, untuk grafiknya sendiri di sini ya, sebelumnya itu saya ingin mengatakan bahwa data besarnya itu pada insert and sort itu tidak berhasil saya lakukan karena pada progres di sini dapat dilihat sudah melakukan sekitar hampir 12 jam atau 12 jam kurang 1 menit, itu progresnya itu baru 28%. Jadi untuk mengukur waktunya itu kita mengambil bahwa waktu total itu bertumbuh secara dengan n kuadrat, di mana n kuadrat itu adalah kompleksitasnya. Maka akan dihitung seperti ini, mendapatkan sekitar kurang lebih 550.000 detik atau sekitar 150 jam. Itu sangat lama. Lalu untuk merge sort, algoritmanya adalah cek apakah array berisi lebih dari satu elemen, bagi array menjadi dua bagian yang sama besar atau hampir sama, bagi terus hingga array tak lebih dari satu elemen. Gabungkan array secara terurut. Nah, untuk pseudocode-nya seperti ini, di mana untuk merge sort itu memiliki kompleksitas waktu sebesar n log n. Nah, untuk data hasilnya itu grafiknya seperti ini, dan untuk pada data besar itu membutuhkan 7 MB dan sekitar 40 detik. Ini seperti tim sort yang manual. Lalu yang terakhir adalah quick sort. Algoritmanya adalah pilih pivot di mana bisa elemen pertama, elemen terakhir, elemen tengah, ataupun acak. Tempatkan elemen yang lebih kecil dari pivot ke sebelah kiri dan yang lebih besar dari ke sebelah kanan. Lakukan quick sort lagi pada bagian kiri dan kanan secara rekursif. Untuk pseudocode-nya seperti ini, di mana untuk quick sort sendiri memiliki kompleksitas waktu sebesar n log n. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini, grafiknya dan datanya, tabelnya. Dapat dilihat bahwa memorinya itu stabil ya, kecil seperti Hipsort. Dan juga dia lebih cepat dari Hipsort. Kalau tidak salah, Hipsort sebelumnya 30 detik, sini untuk data besar, Hipsort bisa melakukannya dalam 23 detik. Lalu berdasarkan data sebelumnya, berikut adalah hasil perbandingannya. Untuk yang waktu dapat dilihat di sini, tentu saja yang tim short built-in itu yang sangat cepat karena dia implementasi dari bahasa C. Tapi jika kita tidak melihatnya karena dia itu menggunakan memori yang sangat besar,
maka quicksort itu yang sangat efektif karena dia selain dia itu cepat, tapi dia itu penggunaan memorinya dapat lihat di sini itu stabil ya. Jadi kalau dikatakan dari data ini mungkin quicksort itu yang paling efisien. Lalu saya akan melakukan perbandingan lagi dengan data baru, yaitu datanya adalah 1 hingga 100 dengan interval 110 sampai 990 dengan interval 10, 1000 hingga 10.000 dengan interval 100, 10.000 hingga 100.000 dengan interval 1000, dan 100.000 hingga 1 juta dengan interval 10.000. Sebelumnya di sini saya tidak lakukan eksperimen dengan insertion sort karena untuk perbandingan sebelumnya saja insertion sort itu membutuhkan waktu 12 jam itu belum selesai untuk data 1 juta. Jadi saya tidak melakukannya ini dengan insertion sort lagi. Dari data ini dapat dilihat bahwa eh, untuk yang eksekusinya di sini tim sort itu yang built-in sangat cepat dan stabil. Tapi dapat lihat di memorinya itu juga dia sangat meroket. Jadi banyak menggunakan memori. Lalu selanjutnya itu ada tip sort dan quick sort di sini dan disusul dengan max sort dan tip sort manual. Lalu untuk yang memori juga di sini itu yang stabil di bawah ini itu adalah eh, keep sort dan quick sort, dan di sini itu merge sort dengan dan tim sort manual, dan di sini tim sort built-in. Kesimpulannya adalah eh, tim sort built-in mungkin memang sangat cepat. Tapi itu kan dia itu berasal dari bahasa C. Tapi jika kita dari implementasi SQL saja yang paling efektif dan efisien itu merupakan quick sort dan heap sort, di mana dia selain cepat, penggunaan memorinya juga sangat kecil dan stabil. Eh, Perlu diingat bahwa hasil eksperimen juga bisa berbeda tergantung dengan hardware atau device untuk menjalankan programnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Eh, saya minta maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.